Seorang wanita harus membagi kehidupannya yang rumit, menjadi seorang guru di sekolah dasar, dan hubungan romantisnya yang selalu berakhir dengan cepat dan dangkal. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan pria yang mungkin akan menjadi pelabuhan terakhirnya. Ya, film dengan judul The Book of Delight yang dirilis pada tahun 2020 ini akan menceritakan kisahnya. Sesuai dengan judulnya, film ini lebih baik kalian tonton saat sepi aja ya. Karena pemeran utama yang bernama Laurie terlalu sering buka-bukaan di dalam film. Ya, Laurie adalah wanita yang selalu terlihat kesepian, seperti ada yang kurang dari dalam dirinya. Padahal, usianya juga tidak tua-tua amat. Sehabis pulang mengajar, Laurie akan langsung kembali ke apartemennya. Dan begitu malam tiba, dia akan berubah 180 derajat menjadi kupu-kupu malam. Ya, pesona Laurie memang tidak bisa dipungkiri. Hampir tiap malam dia akan berubah dan mengajak orang asing ke sana untuk melakukan permantapan. Namun, makin hari Laurie makin merasakan ketidakseimbangan dalam hidupnya. Dia selalu merasa ada yang kurang dari dirinya. Sampai suatu hari, dia pergi ke sekolah untuk mendengarkan seminar yang dipimpin oleh seorang pria bernama Ulysses. Seorang profesor filsafat yang bersemangat dalam memberikan ceramahnya. Kehadiran Laurie ternyata membuat Ulysses mengalihkan pandangannya. Hingga akhirnya mereka ketemuan di sebuah kafe dan bisa dibilang sebagai kencan singkat. Namun di sini, Ulysses mungkin menyadari sesuatu yang membuatnya menjadi bingung. Laurie seperti menarik dirinya dari luar. Dia menutup dirinya dan seakan-akan tidak memiliki semangat yang menggebu-gebu. Dari sini bisa disimpulkan kalau Laurie orangnya suka menyendiri atau mungkin introvert. Melankolis yang ada pada dirinya terkadang ia salurkan ke dalam kelas dan murid-muridnya juga. Ya, tentu aja untuk seusia anak-anak SD, mereka tidak begitu memahami apa yang dijelaskan gurunya. Meskipun begitu, mereka tetap bersemangat dan mengerjakan apa yang diminta oleh Laurie di dalam kelas. Meskipun Ulysses tahu apa yang terjadi pada Laurie, dia tetap mau mengajak Laurie nongkrong kembali di kafe. Ya, dengan harapan dia bisa merubah sifat dan membuka jiwa Laurie yang terpendam. Karena dalam hati, Ulysses menyukai Laurie. Suatu hari saat selesai mengajar, Laurie kedatangan saudara laki-lakinya yang bernama Devi. Datang jauh-jauh ke sana hanya untuk melihat kondisi adiknya tersebut. Dan saat itu dia melihat seorang guru penjas bernama Carlos memperhatikan Laurie. Tentu saja Devi mengira kalau dia adalah kekasihnya Laurie. Mereka makan bersama dan nongkrong bersama juga. Beberapa kali Devi mengajak Laurie kalau Carlos cocok dengannya. Namun, Laurie menegaskan kalau Carlos bukanlah kekasihnya, dan dia juga tidak begitu akrab. Devi akan tinggal bersama Laurie beberapa hari ke depan. Mereka juga membicarakan keadaan ayah dan ibu mereka. Ya, kedua orang tua mereka sudah lama berpisah dan menjalani hidup masing-masing. Namun mereka tetap berkomunikasi layaknya sahabat. Dan yang paling dirindukan dari mereka adalah Laurie. Ya, karena Laurie orangnya begitu tertutup dan penyendiri. Bahkan saat Laurie memutuskan untuk pindah ke kota ini, dia juga tidak pamit. Apalagi di usianya yang sudah menginjak kepala 3, Devi meminta Laurie untuk mencari pendamping hidup. Dan saat ini calon kandidat terkuatnya hanyalah Ulysses. Dia menyukai Laurie namun Laurie begitu tertutup dan ya begitulah. Mereka memang terkadang ketemuan namun saat itu ucapan-ucapan Ulysses membuat Laurie sedikit tersinggung. Namun pada intinya semua itu Ulysses lakukan semata-mata ingin membuat Laurie yakin kalau dirinya bisa berubah dan bisa lebih baik dari ini. Hari itu mungkin menjadi hari yang paling melelahkan bagi Laurie. Saat dia kembali ke apartemen, Devi mengatakan kalau rumah orang tua mereka di kampung akan dijual dan sudah disebarkan via internet. Seketika Laurie marah dan kesal. Mengapa mereka ingin menjualnya? Rumah itu juga menjadi rumahnya. Rumah itu sudah tidak ada lagi yang menempati. Jadi daripada nganggur, lebih baik dijual aja. Orang tua dan kakak-kakaknya yang lain juga sudah setuju. Ya, rumah itu penuh dengan kenangan manis. Namun karena itu sudah menjadi keputusan, mau bagaimana lagi? Devi yakin kalau ini adalah jalan terbaik yang bisa mereka lakukan. Devi juga meminta Laurie sesekali ia melihat dan mendatangi ayah mereka. Karena pada dasarnya, orang tua adalah salah satu kekuatan terbesar yang bisa membantu kita. Hari itu adalah hari terakhir Devi di sana. Dia memutuskan pulang dan berharap Laurie bisa menjaga dirinya dengan baik. Ya, Laurie akan sendirian lagi. Tapi beberapa hari setelah itu,
salah satu murid dan ibunya datang ke sana meminta bantuan Lori untuk menjaga anaknya 1 hari aja. Ya, meskipun Lori sepertinya malas melakukan itu, namun dia adalah orang yang paling bisa dipercaya. Mengingat dia adalah gurunya. Sudah 1 minggu ini Lori dan Ulysses tidak bertemu. Rasa kangen pastilah muncul. Lori ingat kalau Ulysses akan menerbitkan sebuah buku di salah satu toko. Namun saat itu Lori melihat Ulysses sedang bersama wanita dan terlihat mesra. Ya, Lori sedih dan kembali begitu aja. Malamnya Lori mencoba menelepon Ulysses dengan alasan dia butuh bantuan. Begitu Ulysses datang, Lori mengajaknya untuk menginap semalam. Namun kala itu dia tidak mau karena dia ditunggu oleh orang lain di bawah. Tentu saja Lori kecewa sekaligus sedih. Apakah ini akhir dari hubungannya? Meskipun orang yang menunggu Ulysses bukanlah wanita, namun Lori tetap merasa sedih. Keesokan harinya Lori mendatangi Ulysses setelah dia mengajar. Kali itu Lori mengeluarkan unek-uneknya. Dia mengatakan kalau Ulysses orang yang terlalu sombong, pencitraan, dan menyakiti perasaannya. Ulysses hanya diam saja lalu pergi meninggalkannya. Apakah yang ia lakukan ini benar? Atau malah semakin menghancurkan hubungan di antara mereka? Masalah tidak hanya sampai di situ. Karena sering mengajarkan pelajaran yang belum waktunya, Lori dapat teguran dari kepala sekolah. Murid-murid SD seperti itu belum bisa menangkap apa yang diajarkan Lori. Sama aja itu membebani mereka. Malam itu rencananya sekolah mereka mengadakan pesta liburan musim panas, dan Carlos mengajaknya. Lori tidak bisa janji dia akan datang malam ini. Namun nyatanya dia datang. Tapi dia merasakan sesuatu yang membuatnya jadi gundah gulana. Tubuhnya bisa rileks namun pikirannya sangat terganggu. Lori memutuskan pulang dan kebetulan Carlos ada melintas. Carlos lantas memberikan tumpangan dan akhirnya terjadilah permantapan. Setelah peperangan itu, Lori seakan-akan memiliki keberanian untuk mengubah dirinya menjadi lebih terbuka dan lebih bersemangat. Bahkan lebih baik dari itu. Yang awalnya dia takut terhadap air laut, kini ia menjeburkan dirinya ke sana dan menikmatinya. Dia juga mengubah cara mengajar di sekolah. Akibatnya, anak-anak jadi lebih gembira dan ceria. Sampai pada akhirnya, dia memberanikan diri mengajak Ulysses untuk makan di sebuah restoran yang menyatu dengan alam. Di sini, percakapan mereka mulai lebih serius dan sama-sama saling mendukung. Lori telah memperlihatkan perubahan yang signifikan dan sepertinya siap untuk dipinang. Namun sebelum itu, mereka melakukan permantapan non-stop sampai pagi menjelang. Sekali lagi, film ini sebaiknya kalian tonton saat sepi aja ya. Karena ya begitulah. Jadi itulah tadi alur cerita film The Book of Delight. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.